Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Nur Aji Siregar, yang kedua Novita Simagunsong, yang ketiga Widya Anggreni, yang keempat Wisnu Ardiansah Saputra, yang kelima Marcel Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. 1. Perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan ragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. 2. Fungsi perencanaan. Perencanaan berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing, dan pastinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. A. Demi mengantisipasi dan juga berpartisipasi dengan berbagai perusahaan yang mungkin terjadi. B. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. C. Menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. D. Menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauan. Macam-macam perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan tingkatan. A. Master Plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Operational Planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melakukan berbagai program perusahaan. C. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. 2. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. A. Rencana jangka panjang adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. B. Rencana jangka menengah adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. C. Rencana dalam jangka pendek adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. A. Rencana strategis adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama, dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya, jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. B. Rencana taktis adalah suatu bentuk perencanaan yang dalam memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. C. Rencana terigrerasi adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Pengertian pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan. 1. Teori rasional komprehensif. Teori rasional komprehensif mendapatkan banyak kritik yang paling tajam berasal dari seorang ahli ekonomi dan matematika yaitu Charles Lindblom pada tahun 1965, 1964, dan 1959. Lindblom secara tegas menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarnya menghadapi masalah yang konkret
dan dirumuskan dengan jelas. 2. Teori inkremental. Teori inkremental dalam mengambil keputusan mencerminkan suatu keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan seperti dalam teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang dicapai oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. 3. Terpadu atau Mixed Scanning Theory. Penganjur teori ini adalah ahli organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritisi inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif, tetapi ia juga akan menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan, serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingannya praktis akan terabaikan. Kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama nilai-nilai politik, yang kedua nilai-nilai organisasi, yang ketiga nilai-nilai pribadi, yang keempat nilai-nilai kebijaksanaan, yang kelima nilai-nilai ideologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. A. Kelompok komposisi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun komposisi kelompok. Yang pertama, penerimaan tujuan umum, mempengaruhi kerjasama dan tukar informasi. Yang kedua, pembagian atau divisibilitas atau tugas kelompok. Tidak semua tugas dapat dibagi. Yang ketiga, komunikasi dan struktur status. Biasanya yang OSIS-nya paling top mendominasi dalam grup. Yang keempat, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok menyebar opini, konsekuensinya adalah semakin lemah partisipasi individu dalam kelompok tersebut. B. Kesamaan anggota kelompok. Keputusan kelompok akan cepat dan mudah dibuat bila anggota kelompok sama satu dengan yang lain. C. Pengaruh atau pengkutuban. Polarisasi kelompok. Seringkali keputusan yang dibuat kelompok lebih ekstrim dibandingkan dengan keputusan individu. Hal itu disebabkan karena adanya perbandingan sosial. Tidak semua orang berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, untuk mendesak perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Etika pengambilan keputusan. Yang pertama, otonomi. Kedua, tidak mencederai. Yang ketiga, memberi manfaat. Keempat, adil. Kelima, kesesuaian. Itulah hasil persentase kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami duluan minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.